Bergumam mantra-mantra kiai. Tubuh renta itu bergerak kian kemari, bagai ombak yang menunggangi gunung api. Ia terapung dalam nyeri. Ku dengarkan zikirnya bagaikan serpihan batu dari tebing curam sepanjang jalan yang berliku. Ku tatap matanya. Dia membalas tatapannya dengan tatapan yang lebih menghujam bagaikan pedang. Tetapi tiba-tiba ia tergeletak di atas hamparan karpet yang lusuh. Kulihat bajunya ditenun dari serat api yang ia petik dari gugusan zarah sepanjang sejarah yang ia lewati. Setumpuk abu kegalauan terlihat di atas kepalanya yang sudah penuh dengan uban. Kurasakan kepedihan dari gemetar nadinya, mendenyutkan derita dalam serpihan kaca. Ia mengeja doa dengan kehusuan hati, dan irama azan serta nasihat mulai terdengar. Kita berdoa karena orang yang tua renta itu masih yakin dengan kekuatan doa. Doa yang bisa mengubah nasib manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu keistimewaan Ramadan adalah doa. Di sini ada keajaiban doa. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang meyakini kekuasaan Sang Maha Kuasa. Doa yang bisa menjadikan seorang lemah menjadi kuat, seorang yang putus asa menjadi yakin, seorang yang merasa bukan siapa-siapa memilih untuk menjadi bermakna. Doa inilah sebenarnya yang akan kita jadikan sebagai diskusi kita pada sore ini. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, sumu tasihu. Kalau Anda berpuasa tapi dengan yakin maka tambah sehat. Tapi kalau puasanya justru hanya pindah jadwal makan, asalnya pagi, siang, sore, pindah dari maghrib, ba'da isya dan subuh, itu nggak ada maknanya kan? Nggak ada makna. Begitu pula Bu Haji Upik. Ini ada Mbak Wilda ya. Iya. Mbak Wilda bagaimana cara Mbak Wilda berdoa ketika malam-malam Ramadan? Ada bedanya nggak dengan bulan-bulan yang lain? Lebih spesial mungkin ya kalau doa di bulan Ramadan, karena atmosfer di bulan Ramadan itu berbeda daripada bulan-bulan lainnya. Walaupun sebenarnya kita harus menyamakan dalam artian beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan yang lain pun harus sama. Namun berbeda halnya karena Ramadan sangat istimewa, jadi kita panjatkan doa pun atmosfernya berbeda juga, seperti itu Kiai. Betul, karena rangkaian puasa, ayat tentang Ramadan, tentang puasa ini diakhiri dengan soal doa. Soal doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan kalau bertanya, memohon kepadamu wahai Nabi tentang aku. Nah, Allah kalau ditanya, di mana Allah? Jawab, fa inni qarib. Saya itu dekat. Bahkan lebih dekat dari urat nadi manusia. Allah itu dekat. Jadi kalau kita merasa Tuhan meninggalkan kita, sesungguhnya kita yang meninggalkan Allah. Kalau kita merasa kok kita sudah sholat, sudah puasa, tapi hutang masih numpuk, persoalan masih juga banyak. Itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tapi kita lah yang sebenarnya meninggalkan. Atau puasa dan sholat kita itu yang tidak bermakna. Fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah, mengqabul kepada seorang yang berdoa, tetapi idza da'an. Kalau dia berdoa, artinya Mas Roni, ada orang yang berdoa, tapi dia tidak berdoa. Itu bisa dikembangkan sekali ya, Bu Haji Upik ya. Ada orang yang sholat tapi sesungguhnya tidak sholat. Kalau sholatnya tidak mempengaruhi sikapnya untuk masih tetap korupsi, tetap menghina sesama manusia, melakukan tindakan anarkis dan lain sebagainya. Begitu pula haji. Ada orang yang haji tetapi sebenarnya dia belum berhaji karena hajinya tidak mampu meningkatkan kualitas pengabdiannya terhadap manusia. Begitu pula ada orang yang berdoa tapi tidak berdoa.
Betul ya, mohon maaf. Iya. Saya sering banyak keluhan gitu dari para ibu khususnya. Saya kok kayaknya sering sekali berdoa, bahkan sholat malam, sholat duha begitu. Tetapi kok sepertinya doa-doa saya tidak pernah diijabah. Padahal seperti yang tadi Yai sampaikan, bahwa Allah akan mengijabah setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Menurut Yai, apa yang salah dengan doa-doa kami begitu, kalau apakah memang kurang ikhtiar atau bagaimana Yai? Ya, saya kebetulan mendapatkan semacam wise, nilai-nilai yang bijak dari Sunda. Jadi kalau kita berdoa, itu salah satunya yang pertama adalah istiqomah. Kayak gitu. Apa bahasa Sundanya itu ya kan? Istiqomah itu kalau dalam bahasa Sundanya continue. Itu bukan bahasa Itu Sunda. bahasa Inggris ya Kang ya. Jadi istiqomah itu kalau dalam bahasa Sunda nama Terus menerus. tuluyan terus. Temenang eureun gitu. Oke. Jadi yang pertama itu dalam berdoa itu kita harus istiqomah. Jangan hanya berdoa kalau lagi butuh. Ya biasanya ibu-ibu nih. Iya. Ya Mbak Juping nih, Mbak Wilda. Ada orang tiba-tiba rajin berdoa, rajin sholat, ditanya, "Bu kok rajin sholat sih?" "Iya kayak Maman, besok minggu, hari Minggu ada arisan, ya mudah-mudahan aja dapat." Ternyata yang keluar nama tetangganya. Semenjak itu dia nggak mau lagi sholat duha dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, matuh istilahnya. Yang kedua itu berdoanya itu harus mutih. Mutih itu artinya dia harus betul-betul mengosongkan perutnya dari sesuatu yang haram. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan, ini penting sekali. Kenapa orang berani untuk melakukan sesuatu yang haram? Itu karena dia makan dari makanan yang haram. Seperti itu. Kenapa dia doanya tidak dikabul, diijabah? Itu karena kita melakukan sesuatu di perut kita dan di hati kita, makanannya makanan yang tidak halal, lalu hatinya tidak bersih. Jadi dia tidak mutih. Kalau doa ingin mati, satu matuh, istiqomah. Yang kedua mutih, harus bersih. Sunbat naka kata Nabi, bersihkan perutmu. Makanya begitu banyak orang-orang hebat yang dia mengelola makanannya itu dengan cara yang begitu hebat. Robiah Al-Adawiyah misalnya, seorang perempuan hebat. Robiah Al-Adawiyah itu tidak pernah makan makanan yang bernyawa. Makanya dia bisa bersahabat dengan begitu banyak binatang. Karena dia tidak pernah memakan binatang. Dia hanya makan dari pucuk-pucuk pepohonan yang ada di hutan. Dan dia melaksanakan puasa seumur-umur. Apa coba? Ketika dia didatangi orang, maka ininya harum. Karena dia tidak pernah makanan yang haram. Lalu dia bisa bersahabat dengan siapapun. Nyamuk pun tidak berani menggigitnya. Seperti itu. Kita kadang-kadang segala dimakan. Sekarang nasi dimakan. Beras raskin dimakan. Aspal dimakan juga. Dimakan. Laut dikuras. Hutan dihancurkan. Ini kan bahaya. Betul kan Mas Rani? Nah, tetapi yang ketiga, di samping matu, muti, jangan motah. Doa itu Bu Pik, sebenarnya jangan motah. Jangan berdoa untuk sesuatu yang melambung. Kalau Kang Darto misalnya, berjalan kaki, yang mau doanya itu pengen punya sepeda dulu lah. Jangan berdoa. Berikan saya sepeda gitu ya. Nah, cukup. Ini kadang-kadang masih jalan kaki udah ya Allah berikan aku BMW, berikan aku Ferrari dan lain sebagainya. Jadi dia tidak bersyukur kan Mas Roni? Padahal belum punya garasi ya. Boro-boro garasi Mas Roni, rumah juga belum punya saya mah. Jadi Darto pernah punya uang. Iya. Lalu dia berikan garasi, tapi nggak ada mobilnya. Nah, itu. Dia jual garasinya untuk beli mobil. Akhirnya dia baru sadar, dia punya mobil nggak punya garasi. Bulak-balik seperti itu. Nah, itulah doa. Tapi kekuatan doa itu, di ayat selanjutnya dikatakan, uji budak watada idadaan, falyastajibuli wal yu'minu bi. Makanya mohonlah. Jangan bosan untuk memohon kepada Allah. Jadi tidak ada istilah orang harus putus asa lalu gantung diri. Tidak perlu orang lalu harus terjun, nabrak ini atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kita masih punya zat yang maha hidup. Yang menghidupkan kita, harapan kita, keluarga kita, dan lain sebagainya.
Dan dalam berdoa itu kita harus terus yakin doa kita diijabah. Ini akan ada anekdot nih, Kang Darto ya. Iya. Jadi ada tukang peyum, tukang tape, datang ke Kiai. Ajengan, kalau di Sunda kan ajengan. Iya. Ajengan, ya ada apa Mang? Saya tuh pingin lah peyum saya itu laku. Ya udahlah, banyaklah berjamaah di masjid, silaturahmi lah dan banyak sodako, ngasih uang kepada siapa. Dia bilang oke. Akhirnya dia laksanakan perintah sang kiai itu. Dia mulai sodako, biasanya enggak. Dia ajak salaman pada orang yang selama ini dia musuhi juga. Tiba-tiba dia sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah. Dia yakin dengan itu. Malamnya dia berangkat sekitar jam 2 dari kampungnya melewati pematang sawah yang habis hujan sekitar jam 12. Tiba-tiba karena licin, gubrak, jatuh. Pikulannya. Peyumnya tapenya bercampur dengan tanah. Dia langsung marah-marah. Dia bilang, saya tidak percaya tokoh agama. Saya tidak percaya Tuhan. Katanya kalau ibadah itu Harus doa itu Doa itu dan kerja akan keras. membuat berkah Berkah. dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dia mengunci diri, dia berhenti sholat, dia tidak memenuhi keluarga dan lain sebagainya. Dia marah sama Tuhan. Dia nggak percaya sama kiai. Sampai asar baru ada yang ketuk-ketuk pintu. Siapa? Saya, Wak, keponakan Uwa yang di kota. Ada apa ke sini? Ini mau ngabarkan kabar gembira. Kabar gembira apa? Ya kabar gembira, Wak, karena kami lihat di daftar korban mobil yang biasa ditumpangi Uwa ternyata nggak ada Uwa. Kami udah sedih, udah nangis, ternyata Uwa selamat. Loh, maksudnya mobil yang biasa ditumpangi Uwa ngambil dari desa ke kota untuk jual tape, terguling ke jurang dan mati, kecuali Uwa yang selamat. Dia bilang, ya Allah, saya ikhlas, tape saya hancur daripada nyawa. Iya. Nah, dia baru tahu rahasia doa di sana. Ada yang lebih utama, pilih nyawa atau pilih tape? Pilih nyawa. Dia sujud, dia katakan, saya percaya dengan kekuatan doa. Nah, inilah sebenarnya yang dihadirkan pada bulan Ramadan. Betul tadi kata Mbak Wilda bahwa atmosfernya berbeda. Orang yang nggak pernah ke masjid, mendadak ke masjid. Darto biasanya ke masjidnya hanya Jumat. Kalau Ramadan, mendadak rajin. taraweh. Ramadan, maghrib dia sudah nyantai. Kenapa? Karena ada yang bagi-bagi kolak. Iya. Bukan itu, Lalu Bang. terawih. Lalu kita tadarus Al-Quran. Nah, tinggal bagaimana kekuatan doa itu menjadi senjata bagi kita. Kita bisa melihat sejarah, Mas Roni. Bagaimana misalnya Nabi Musa alaihissalam ketika terdesak, di sini ada Fir'aun yang sudah di pinggirnya, di depan dia ada laut. Dia ketika itu belum yakin bahwa laut itu akan terbelah dan ada jalan. Tetapi dia berdoa yakin adanya Allah, akhirnya dia terlepas dari Fir'aun. Begitu pula ketika Nabi Zakaria yang usianya sudah 90 tahun, istrinya udah 85 tahun, dia belum punya anak. Dia sudah nggak yakin bagaimana dia punya anak, tapi dia berdoa. Akhirnya Tuhan mengasihkan kepada istrinya itu seorang putra bernama Zakaria. Seperti Ya, itu. Mau nanya, apakah cukup dengan doa saja tanpa ikhtiar? Boleh nggak tuh ya? Doa saja tanpa ikhtiar. Iya, bagaimana? Kira-kira menurut Bu Fik bagaimana? Tentu tidak seimbang. Harus adanya keseimbangan antara doa dengan ikhtiar. Kalau doa saja, mungkin kita tidak akan dapat apa-apa. Kalau dengan ikhtiar mungkin ada keseimbangan seperti itu. Nah, betul. Tapi ada satu yang harus dicamkan di hati kita, bahwa doa tertinggi itu adalah berusaha. Jadi ketika orang datang ke sawah mencangkul, dia sedang berdoa. Sesungguhnya, maka keringat yang menetes ke bumi itu akan menjadi tasbih yang mengagungkan Allah. Ketika orang misalnya dia di pasar melayani pembeli, lalu berpanas-panasan dengan fluktuatif harga seperti itu, tapi dia bersabar, itu dia sedang berdoa. Termasuk pemulung nggak? Termasuk pemulung. Makanya saya sering menghargai di tempat saya ada seorang namanya Matiot. Udah tua, tapi dia nggak pernah menjadi peminta-minta. Dia nggak mau menjadi benalu. Dia dalam keadaan sudah tuanya, dia geret karung, dia ambilin bekas-bekas aqua dan lain sebagainya. Dan dia yakin itu, bahwa usaha itu adalah doa. Nah makanya dalam Ramadan kita diajarkan bahwa doa dan usaha itu harus seimbang. Makanya ada lagu kan, Ya. yang itu ya, Ada bahwa lagu. kita ini adalah ibarat burung Ya.
yang harus seimbang. Imbang Kang. Kayak Kalau gitu. aduh, duh. Mesat ngapung luhur jauh. Mas Roni yang Jawa ikut dong. Nanti tinggal manuk apa kalau di Jawa Tengah itu? Manuk Cukrowo. dada. Cucuk rowo. Ya. Saat Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, member kenjang-jangna bangun tayak karingrang, suku narang goas paripa macuk nangelu, lapak mega bari hiberna tarik nyuruh. Nah, itu lagunya. Manusia itu ibarat burung yang harus punya dua sayap yang sama-sama kuat dan seimbang. Di sayap ini ada usaha yang keras, di sini ada doa. Orang yang berusaha tanpa doa itu orang sombong. Tetapi sebaliknya orang yang terus aja berdoa tapi tidak berusaha itu orang bodoh. Di sini ada zikir, di sini ada fikir. Jadi kalau orang cuma berzikir, melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, tapi akalnya tidak dipakai, maka dia tidak akan memperoleh kesejahteraan apapun. Nah, doa itu tidak tergantung pada tempat. Doa itu yang yang penting satu dari orang yang berdoa. Jadi kalau orang itu orang yang ikhlas, orang yang bersih, dimanapun dia berdoa akan diijabah. Doa itu bisa ada di kantor-kantor dari seorang pegawai yang tidak pernah dia melanggar waktu, tidak pernah korupsi dan lain sebagainya. Tidak pernah menerima amplop Ya, gratifikasi. gratifikasi Nah, itu. doa itu mungkin muncul dari seorang pemulung sampah yang dia dengan ikhlas membersihkan itu dan dia memohon doa. Doa itu muncul mungkin justru dari tempat pelacuran yang dianggap hina dan sebagainya, tapi ada seorang perempuan yang jadi korban trafficking. Dia dijual oleh seorang yang tidak bertanggung jawab, tapi dia dalam relung hatinya dia berdoa menangis. Di tempat itu doa langsung didengar sama Allah. Doa itu mungkin muncul di bihara-bihara, di gereja-gereja, di masjid-masjid dan sebagainya, di tempat-tempat di mana nama-nama Tuhan disebut. Doa itu mungkin muncul justru di kalangan yang kita anggap tidak sedang berdoa. Petani, pedagang, anak-anak jalanan, mereka yang berjuang karena mereka yakin sesungguhnya akan ada kekuatan dari Sang Maha Kuasa yang akan merubah nasibnya dengan kekuatan doa. Bagaimana kalau ada orang yang sengaja mencari tempat-tempat yang mustajab? Tentu bagus. Tetapi bayangkan, banyak orang yang berangkat ke tanah suci Mekah, ingin ketemu sang pemilik Ka'bah, Tuhan, tapi ibarat kita bertamu. Kita sudah ketuk-ketuk pintunya, tapi kita bawa baju yang kotor, hati yang kotor. Maka jangan heran, kita datang ke rumahnya, tapi tuan rumah itu tidak pernah mau menemui kita. Kita berharap doa kita adalah, Tuhan langsung datang ke kita. Makbul. Tuhan datang di tengah kelompok-kelompok orang yang terzalimi, para pengungsi yang sabar ketika musibah terjadi, orang-orang anak-anak jalanan, dan begitu banyak kalangan. Di saat itulah Tuhan hadir, datang untuk mendengarkan. Bentuk doa, bentuk bentuk ijabahnya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Iya, kalau saya kan gini Kang, ketika saya punya keinginan, misal istri saya tuh nagih minta ranjang, atau minta dibeliin kasur, saya langsung berdoa sama Allah, ya Allah, saya minta kasur, istri saya pengen punya kasur baru, itu 2 tahun gak dikasih sama Allah. Gak tahu kenapa Kang, apakah doa saya yang tidak ikhlas atau bagaimana. Tapi tiba-tiba setelah 2 tahun, itu ada orang datang ngasih duit. Gak bisa belikan kasur. Itu kaitannya gimana Kang? Apakah doa saya itu diijabah tapi dalam tempo waktu yang lama atau bagaimana? Nah, ini menarik nih Kang Darto. Jadi doa itu ada yang langsung blok, didengar dan diijabah. Langsung diijabah. Ada yang nanti tertunda. ada yang nanti di akhirat. Ada yang tidak dikabul sama sekali? Ada nggak tuh? Pasti kabul, tapi Oh, bentuknya beda. barangkali. Nah, misalnya doa yang langsung diijabah, ini pengalaman nih. Pengalaman saya dengan nenek saya, usianya udah 75 tahun. Ketika dia tawaf ngelilingi Ka'bah itu, dia hilang. Hilang. Akhirnya saya memohon, ya Allah kalau nenek saya memang hilang, di manalah paling tidak jasadnya kalau mati. Tetapi kalau ada, tunjukkan pada saya.
Saya berdoa, tiba-tiba nenek saya 3 hari nggak ketemu. Dia sedang selonjoran, duduk. Dan saya rangkul. Saya bilang, nenek kemana aja? Dia bilang, saya 3 hari di sini aja. Loh, bagaimana makan minum? Dia tunjuk Ka'bah. Dia bilang, Allazi at'amahu min ju' wa amanu min khauf. Tuhan yang mengasih makan dan minum. Malah dia bilang, nih nenek mah 3 hari hilang juga, ada yang ngasih duit nih 500 real. Saya bilang, alhamdulillah, kalau bisa sih hilang lagi 2 hari lagi aja. Biar jadi ibu Lea. Ada lagi yang nanti ditunda. Misalnya kakek saya itu Kang Darto, itu hanya tukang bengkel. Tapi dia selalu bilang, kalau ada guru yang ngajar pakai sepeda, Umar Bakri gitu, dia akan betulkan sepeda milik guru-guru itu. Lalu ditanya sama nenek saya. Dia bilang, Abah, ngapain benerin punya guru, punya kiai? Biasanya nggak bayar, gaji guru segitu-gitunya. Dia bilang, nggak apa-apa. Yang penting, saya ingin memberikan orang yang memudahkan pendidikan, mencerdaskan bangsa dan negara. Siapa tahu anak-anak saya hebat, cucu saya hebat. Hanya karena dia mencintai guru, mencintai pendidikan, lihat sekarang, anaknya, cucunya termasuk saya, itu diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Nah, termasuk ada yang di akhirat nanti. Nah, makanya niatin aja deh, yang namanya doa ini, niatin ibadah mengabdi, takorub kepada Allah. Siapapun kita, Iya. ya, ibadah. Ada nih lagunya nih, lagu Darto nih, tentang ibadah. Yang kaya harus ibadah, yang miskin harus ibadah, yang kaya harus ibadah, yang miskin harus ibadah. Ayo ibadah, ayo ibadah. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Alaika sholat, alaika salam, alaika sholat, alaika salam. Harus ibadah, yang bodoh harus ibadah, yang pintar harus ibadah, yang bodoh harus ibadah, yang pintar ibadah, yang bodoh ibadah. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang yakin akan keberadaan Sang Maha Kuasa. Doa akan mendorong kita menjadi orang yang selalu mempunyai harapan untuk memperbaiki kehidupan. Dengan doa, kita akan munculkan sebuah keseimbangan bahwa sungguhnya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, tapi selalu dekat dengan Sang Maha Kuasa pemilik kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berdoa dengan ikhlas dan mengupayakan nilai-nilai doa itu dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berbuka puasa, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi Ya Rasulullah Muhammad